Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, para pemirsa beriman yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelak mendapat syafaat dari baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam kehidupan kita bisa selamat di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Penelusuran konten YouTube kami kali ini adalah menyimak tentang keberadaan makam Sunan Giri yang berlokasi di Jalan Sunan Giri, Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Nama asli Sunan Giri adalah Raden Paku. Ayahnya adalah Maulana Ishak, saudara kandung Maulana Ibrahim atau Sunan Gresik. Sementara ibunya adalah seorang putri yang bernama Dewi Sekardadu. Saat remaja, beliau berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Lalu bersama dengan Sunan Bonang, beliau pergi ke Pasai memperdalam ilmu agama Islam. Setelah merasa cukup ilmu, beliau pun memutuskan untuk membuka pesantren di daerah perbukitan Sidomukti di selatan Gresik. Dalam bahasa Jawa, bukit berarti giri. Oleh karena itu, beliau mendapatkan julukan Sunan Giri. Karena inilah pesantren Sunan Giri berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut dengan Giri Kedaton. Di sinilah dia mulai berdakwah. Apa metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri? Metode dakwah yang dilakukan Sunan Giri adalah melalui pendidikan. Makanya beliau membuka pesantren. Awalnya dia sempat khawatir, namun Raja Majapahit justru memberinya kekuasaan untuk mengatur pemerintahan. Bahkan pengaruhnya sampai ke luar Pulau Jawa seperti Makassar, Ternate, dan Tidore. Bahkan konon raja-raja di daerah tersebut belum dianggap sah jika belum direstui olehnya. Pada abad ke-15 Masehi, Kerajaan Majapahit berada di ambang keruntuhan setelah dikalahkan oleh Raja Kaling Kediri. Di saat itulah Sunan Giri segera dinobatkan menjadi raja peralihan.
Ini karena beliau dianggap sebagai tokoh yang memiliki kekuasaan di pemerintahan. Ini karena beliau dianggap sebagai tokoh yang memiliki kekuasaan di pemerintahan. Keadaan itu lantas dia manfaatkan untuk menyebarluaskan agama Islam. Setelah situasi kondusif, beliau lalu menyerahkan pemerintahan Majapahit kepada Raden Patah, putri dari Brawijaya Kertabumi, Raja Majapahit sebelumnya. Pengaruh salah satu wali Songo ini juga menjadi latar belakang berdirinya sebuah kerajaan yang bernama Demak Bintoro, yang sekaligus merupakan kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa. Selain pendidikan, metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri ada banyak, mulai dari budaya hingga pendekatan politik. Contoh, dia mendatangi banyak murid di berbagai daerah, lalu menyampaikan ajaran secara langsung. Kemudian, dia perlahan menyisipkan ajaran Islam dalam acara-acara selamatan, upacara adat, dan lain sebagainya. Di kalangan wali Songo, Sunan Giri dikenal sebagai seorang wali yang ahli dalam bidang politik ketatanegaraan. Dalam bidang budaya, dia mengembangkan dakwah Islam dengan memanfaatkan permainan atau seni pertunjukan yang menarik minat masyarakat. Sunan Giri dikenal sebagai pencipta tembang Asmorodono dan Pucung, Padang Bulan, Jor, Gulo Kanti, dan permainan anak Cuplak-Cuplak Suweng. Sunan Giri diperkirakan wafat pada tahun 1506 Masehi. Makam beliau berada di sebelah barat Masjid Sunan Giri, yang lokasinya ada di Jalan Sunan Giri, Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Demikian penelusuran konten YouTube kami kali ini yang menyimak tentang keberadaan makam Sunan Giri. Harapan kami dengan menonton konten YouTube kami dalam Aryo Kusuma Channel bisa memberi hiburan, pengetahuan, ada guna dan manfaat bagi Anda sekalian.
Dan sudilah kiranya bagi para pemirsa beriman sekalian untuk memberikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol lonceng agar para pemirsa beriman sekalian dapat mengikuti perkembangan konten-konten yang ada di channel kami, sehingga channel kami dapat berkesinambungan dan berkembang dengan lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.